البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ikhwan lain boleh bagi PDF juga untuk mereka print sendiri. Iya. Sebarkan. Hadis dohim tak boleh pakai Ustaz. Kalau tak boleh terangkat ya tak boleh dipakai, karena apa? Tak boleh menisbatkan ke Nabi apa yang tak jelas. Hadis dohim disebabkan ingatan seseorang tu, perawi itu yang lemah ingatan. Yaitu kalau terbukti ada penguat yang lain berarti ini menurut hadis hasan. Iya. Maknanya untuk menerima hukum hadis sahih dan hadis hasan, ulama masalah ghairi ya. Iya. Hadis sahih satu tidak boleh terima. Kenapa? Hadis sahih satu saja tidak boleh terima. Dia mesti ada syawahid menyokong. Tak boleh. Bahir. Boleh aja. Hadis sahih, hadis dhaif. Oh, dhaif. Hadis dhaif. Iya, kalau tak ada penguat tak boleh. Maknanya itu berbeza dengan yang ahli aswaja. Katanya ikut Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah mengatakan kalau tak ada penguat tak boleh. Penguatnya boleh dengan apa? Boleh dengan hadis sahih, boleh dengan hadis dhaif yang lain, boleh dengan hadis munqati, boleh dengan hadis mursal, boleh dengan fi'il sahabat atau akalam sahabat, kata Imam Syafi'i. Boleh juga dengan ijma'. Tapi kalau tidak ada maka tertolak, kata beliau. Mana kena baca kita ulama lain untuk menyokong lah. Iya. Hadis dhaif tu. Imam Syafi'i mengatakan tak boleh, kalau tak ada penguat tak boleh. Katanya ikut Syafi'i. Hadis dhaif disebabkan ingatan lemah satu. Terkadang itu. Dua kali menipu lah yang biasa yang menutup kan. Betul. Salah apa anak semua tu kan. Iya, terkadang karena terputus. Jadi tak kuat. Ada di situ berkemungkinan hadis dhaif ini boleh ditahqiq menjadi hadis hasan, tapi kan perlu buat penyelidikan ni. Memang dengan mengumpulkan sanad-sanad, makanya para hufat mereka yang paling pandai mengurus itu, yang menghafal sanad banyak sekali. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Madini, beliau mengatakan al hadis idalam tujma' turuquhu lam yatabayyan khata'uh. Hadis kalau sanad-sanadnya tidak dikumpulkan tak jelas kesalahannya. Makanya perlu dikumpul-kumpulkan dulu biar terbukti ini ada penguat, atau terbukti dia salah dengar, yang betul yang ini. Yang perlu dibanding-bandingkan. Tidak sewenang-wenang asal ini sedap atau apa. Mana hadis dhaif ni sampai hari kiamat perlu ditahqiq, dicari-cari sehingga menjadi hadis hasan. Betul, itu bagian dari ibadah. Memang banyak hadis dhaif ni yang belum dikaji lagi lah. Sebenarnya sudah, cuma mungkin tak sampai ke kita ulama yang mengkaji wafat, atau dia di Mesir, dia di Mauritania. Mana dia tertinggal lah. Iya, beritanya tak sampai ke kita. Makanya kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan hadis ini adalah hujjah bagi saya kalau hadis ini sahih. Kadang Imam Nawawi mengatakan Imam Syafi'i tak tahu bahwasanya hadis ini ada penguat, tapi beliau sudah mengatakan seandainya sahih ini jadi mazhab saya. Menunjukkan terkadang ulama tahu banyak tapi yang ini beliau luput, itu wajar. Ya, saling melengkapi. Makanya kalau kita belajar ke banyak ulama, ilmu kita jadi terlengkapi satu sama lain. Penggunaan hadis dhaif ini tidak haram. Kenapa? Bersandarkan hadis dhaif. Iya, kalau tidak ada penguat haram. Allah Ta'ala mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan Anda mengikuti apa yang Anda tak punya ilmu tentangnya. Sementara hadisnya dhaif, menunjukkan kita tak punya ilmu bahwasanya Nabi betul-betul mengucapkan itu. Bagaimana tahu-tahu kita menisbatkan ke Nabi keutamaan bulan Rajab lah atau apa misalkan. Tapi karangan Al-Bukhari Muslim hadis sahih itu memang tidak ada dhaif langsung. Tidak semua hadis adalah sahih. Kata Syekh Yahya, kesimpulannya tidak ada yang mutorah, tak ada yang terbuang. Walaupun ada sanad yang dhaif, tapi ada penguat dan sebagainya. Memang sudah ditapis. Mana Bukhari dan Muslim memang cermat hadisnya. Oh, memang itu kecermatan nomor 1 dah mereka berdua. Dicin bersih. Betul. Maknanya sekarang tugas ulama untuk menapis-napis hadis dhaif ini agar sekurang-kurangnya menjadi hadis hasan ghairi. Iya, yang istilahnya yang lain-lain. Kalau sudah Bukhari Muslim, secara umum kita sudah rehat pikiran. Tapi tetap ketika mensyarah, ketika menjelaskan, mengajarkan, kita
menjelaskan posisi-posisi agar kita terlatih, murid juga terlatih. Oh ini sebabnya, oh ini sebabnya, misalkan. Maknanya Bukhari dan Muslim ni tok dalam Islam tok ni. Oh memang 6 bersatu, mereka 6 bersatu. Tak ada kerja habis Islam pun boleh kacau. Tetap Allah yang menjaga, tapi Allah yang menghendaki keutamaan dipegang mereka. Seandainya mereka tak ada, tetap para ulama mengatakan Allah akan mendatangkan yang lain. Agama ini dijaga. Sekarang ni memang selamatlah ajaran Islam yang sekarang. Memang dijamin. Cuma malas dengan rajin ni. Nah, tinggal itu aja. Orang mencari kata nak mencari. Kalau mencari ada jawaban, ada penjelasan, ada keterangan, buku-buku pun ada. Baik, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-babus samin wal arbaun. Bab yang ke-48. Babu man taraka ba'dal ikhtiyar makhafata ayyaqsura fahmu ba'din nasi'an. Bab orang yang meninggalkan sebagian pilihan karena khawatir pemahaman sebagian orang kurang, yaitu orang kurang memahami masalah itu, fayaqa'u fi asyadda min, lalu mereka terjatuh kepada kemungkaran yang lebih besar dari itu. Baik, ini pembahasan dalam Kitabul Ilm. Kenapa dibahas ini? Yaitu sebagai nasihat untuk para mufti, atau nasihat kepada para ulama, atau nasihat kepada para pengajar. Terkadang dia tahu kebenaran, tetapi terkadang tidak mampu untuk mengucapkan suatu kebenaran karena ada perkara lain yang lebih besar dari itu. Dikhawatirkan apa? Muridnya belum paham atau masyarakat belum paham. Kemudian kalau ini diterapkan atau ini diucapkan, orang mungkin akan langsung mengingkari, langsung menentang dan sebagainya. Sehingga perlu seorang yang bijak tapi bukan kemudian lembek dia. Untuk apa? Melihat apakah ini sudah tiba waktunya dibicarakan ataukah belum. Baik. Karena apa? Terkadang masyarakat tak paham. Seperti kata Aisyah, seandainya wahyu pertama kali turun adalah diharamkannya khamr, niscaya orang Arab akan mengatakan demi Allah kami akan selalu minum khamr, malah menentang. Karena akidah belum kuat, kecintaan pada tauhid belum kuat, maka tak mungkin langsung kita larang dari riba dan sebagainya. Tapi diajari dulu kekuatan akidahnya, dibersihkan dulu hatinya, dan seterusnya dijadikan benci kepada kekufuran, kemaksiatan. Nah, setelah itu baru dimasuki dengan pelajaran-pelajaran halal haram dan sebagainya. Bukan berarti kita mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, tetapi terkadang ada waktunya untuk ada priority di masyarakat tertentu atau di pelajaran tertentu. Tidak semua diajarkan. Sebagaimana orang baru mengaji langsung kita ajar faraid, nah, nanti otaknya langsung mendidih, mungkin pening. Macam mana ini faraid? Jelas perlu sikit-sikit dulu. Kalau orang putih dia buat maksiat mati. Maksiat dia mati lah. Masuk neraka lah. Kalau kan maksiat dia buat tu. Orang apa? Katakan orang ni nama dia A. Buat maksiat, tiba-tiba dia buat maksiat tu mati. Tak sempat tahu kan. Satu situasi itu orang ni B, dia buat maksiat sampai satu masa tu dia jadi insaf. Lepas tu dia tinggalkan itu dan dia mati pun dalam keadaan yang amal soleh lah. Sekarang ni yang untung orang B ya. Yang untung yang orang kedua, Allah Ta'ala berfirman apa itu? Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kepada Allah kalian semua wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Yang bertobat beruntung, yang tak bertobat ya rugi. Itu macam nasib tak baiklah orang ini. Ya salah sendiri. Diciptakan untuk ibadah. Ibadah tak akan diketahui kecuali belajar. Dia tak mau belajar, malah sibuk dengan yang lain. Itu salah dia sendiri. Tiap hari ada panggilan sholat, tak nak sholat. Tiap hari ada panggilan pengumuman, ini nanti habis sholat ada pengajian, dia tak datang. Salah siapa? Salah dia yang tak nak. Tapi macam B tadi, mula-mula tu memang dia lalai lah. Wajar, kita semua. Lalai, dia berhibur. Kita semua mengalami itu, naik turun, pasang surut. Lepas tu, sampai ke masa dia sudah insaf, dia kata ini tak jadi. Itu macam Allah Ta'ala bagi peluang pada dia. Betul. Allah tahu siapa yang layak dikasih peluang dan memanfaatkan peluang. Dan Allah tahu siapa yang kalau dikasih peluang malah tetap ke Las Vegas saja sukanya, misalkan. Baik.
maksud di situ tuh antara nak membedakan A dengan B itu, adakah ini nasib ataupun berkemungkinan B? Ada nasib dalam artian takdir, tapi takdir Allah pasti yang terbaik. Allah menghendaki demikian. Kalau Allah kasih dia umur panjang untuk orang yang pertama itu, dalam keadaan Allah tahu memang dia tak layak ditolong, mungkin malah tambah dosa dia, rugi dia. Jadi lebih baik segera dimatikan sesuai dengan kehendak Allah, sehingga dosanya tidak sebanyak kalau umurnya dipanjangkan seperti si B. Tapi itu pembahasannya apa? Pembahasan panjang dalam masalah akidah. Tapi kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan, disebutkan di sini, masuk aja ke hadisnya. Al hadisus sadis wal ishrun ba'dal mi'ah 126. Haddatsana Ubaidullah bin Musa an Israil an Abi Ishaq anil Aswad. Dan kita ambil sanadnya aja langsung. Ubaidullah bin Musa, beliau Abu Muhammad Al-Kufi, siqatun hafidh. Beliau siqah, hafalannya kuat sekali, kecuali ya tetap tak ada orang yang sempurna. Beliau pernah punya riwayat yang mungkarah, riwayat yang mendukung orang Syiah Rafidhah, mungkin lupa hafalannya waktu itu. Tapi secara umum beliau siqah hafidh. An Israil, Israil ini Abu Yusuf, Israil bin Yunus bin Abi Ishaq Al-Kufi, ini orang Kufah juga. Beliau siqah. Israil Yahudi. Tapi ini sekitar nama aja. Beliau orang Islam. Dan beliau asbatun nasfi Abi Ishaq, murid terkuatnya Abu Ishaq, dan dia ini cucunya, cucu dari Abu Ishaq. Jadi ini Israil bin Yunus bin Abi Ishaq. Nah, dia meriwayatkan dari datuknya ini, dari kakeknya langsung. An Abi Ishaq, Abi Ishaq, beliau adalah Amr bin Abdullah As-Sabi'i Al-Kufi, siqah. Dari sisi hafalan menyetarai Az-Zuhri, sisi banyaknya riwayat. Cuma masalahnya apa? Beliau sering melakukan tadlis. Tapi tadlis beliau di dalam Sahih Bukhari Muslim ini sudah ditapis, jadi tak masalah. Baik. Kemudian Anil Aswad, Al-Aswad, beliau ini adalah Abu Abdurrahman Al-Aswad bin Yazid Al-Kufi. Dan beliau ini termasuk mujabud dakwah, doanya dikabulkan oleh Allah. Ini orang hebat. Beliau adalah faqih sekaligus abid, ahli ibadah. Bukan hanya ilmunya banyak, tapi juga ahli ibadah. Maka tak heran kalau doa dikabulkan dan seterusnya. Ini termasuk murid yang sangat disayang oleh Aisyah. Ini tabi'in. Tabi'in Aswad. Iya. Abi Ishaq ini kira Mudanis kan? Abu Ishaq dia tertuduh tadlis, berkali-kali tadlis, rahimahullah. Datuknya Israel. Iya. Tapi ini riwayat terkuat, tak masalah. Qala li Ibnu Zubair. Ibnu Zubair bertanya kepada saya. Ibnu Zubair sahabat, sahabiyun shaghir, ma'ruf, Abdullah Ibnu Zubair Abu Khubaib. Tayyib. Kanat Aisyatu tusirru ilaika katsira. Dulu Aisyah pada masa lampau sering memberikan rahasia kepadamu. Padahal murid Aisyah kan banyak, di antaranya adalah Ibnu Zubair, anak buahnya sendiri, keponakannya sendiri. Tapi kenapa banyak memberikan riwayat khusus kepada Al-Aswad? Nah, sekarang Ibnu Zubair ingin tahu ada penguat tidak terkait dengan ilmu yang saya tahu. Jelas Ibnu Zubair juga sangat dekat dengan Aisyah. Masalah apa sekarang? Fama haddatsatka fil Ka'bah, maka apa yang disampaikan kepadamu oleh Aisyah tentang Ka'bah? Ibnu Zubair tahu ilmunya. Sebagaimana kalau umur kita panjang, kita akan melewati itu riwayat Ibnu Zubair dari Aisyah terkait dengan perbaikan Ka'bah. Nah, cuma Ibnu Zubair tahu beliau musuh politiknya banyak, orang-orang Bani Umayyah. Nah, beliau ingin penguat. Nah, penguat yaitu siapa? Ini Al-Aswad. Maka qultu, Al-Aswad berkata, qalat li, Aisyah berkata kepada saya, qalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, ya Aisyah, laula qaumuki hadisu ahdihim. Seandainya kaummu bukan baru saja lepas. Qala Ibnu Zubair bi kufr. Ibnu Zubair menambahkan, Aisyah punya riwayat tambahan lafadznya bi kufr, baru saja lepas dari kekufuran, baru masuk Islam.
Orang Quraisy belum lama masuk Islam, yaitu waktu Fathu Makkah istilahnya. Mayoritasnya jelas banyak yang sudah masuk Islam sahabat, tapi mayoritasnya adalah di waktu Fathu Makkah. Baik, seandainya bukan karena masalah ini, yaitu mereka baru paham, mereka baru mengaji istilahnya, baru masuk Islam, lanaqabtul Ka'bah, pastilah saya telah membatalkan Ka'bah, meruntuhkan Ka'bah. Ini besar bagi orang yang tak paham gimana Muhammad meruntuhkan Ka'bah ini. Faja'altu laha babain, lalu saya menjadikan dia memiliki dua pintu. Babun yadkhulun nas wa babun yakhrujun. Satu pintu untuk orang masuk dan satu pintu untuk orang keluar. Nah, ini ada dalil tentang apa itu? Yaitu apa istilahnya, one way kah? Satu arah, jalan sehala, biar tidak terlalu berdesak-desakan orang. Baik, kalau hanya satu pintu seperti yang terjadi sekarang dan juga di zaman Quraisy dulu itu, maka ini akan susah untuk orang keluar sekaligus masuk juga lewat situ. Ini susah. Akhirnya agar tidak susah, justru apa? Mereka melarang sembarang orang masuk, dan ini sebenarnya tidak boleh. Tapi ya demi kemaslahatan lebih besar akhirnya ya seperti itu. Fafa'alahu Ibnu Zubair, lalu Ibnu Zubair melaksanakan itu. Hadis ini pembahasannya lebih panjang tapi bukan di tempat ini. Intinya yang diinginkan oleh Imam Bukhari adalah yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak jadi meruntuhkan Ka'bah karena khawatir orang Quraisy tak paham kenapa itu terjadi, karena baru masuk Islam, keimanan belum kuat sekali. Makanya Ibnu Zubair mengatakan di zaman Rasulullah tidak jadi melakukan itu karena orang-orang baru masuk Islam. Sementara sekarang keislaman sudah menetap, Islam sudah mantap, dan saya tidak takut pada siapapun. Lalu Ibnu Zubair yang meruntuhkan Ka'bah kemudian memasukkan hijir Ismail ke dalam Ka'bah. Yaitu Ka'bah jadi apa? Lebih luas, lebih panjang. Karena itulah sebenarnya Ka'bah yang di zaman Nabi Ibrahim. Hanya saja di masa jahiliyah orang Quraisy mereka tidak memasukkan hijir karena bahan bangunannya kurang. Untuk membeli bahan yang cukup itu ternyata apa? Duitnya tak cukup, duit yang halal. Zaman Nabi Ibrahim sampai Raja Ismail. Iya, hijir Ismail masuk. Iya, berarti apa? Memang agak lebih luas lagi, luas ke panjang istilahnya itu. Kira sebagian mereka apa? Betul. Makanya Rasulullah SAW beliau kalau tawaf itu selalu di belakang hijir, tidak boleh di antara Ka'bah dengan hijir. Karena Allah Ta'ala mengatakan apa itu? Wala yatawafu bil baitil atiq. Hendaknya mereka tawaf di sekeliling Baitul Atiq. Tapi kalau justru tawafnya adalah di antara hijir dengan Ka'bah, berarti sebagian Baitul Atiq tidak ditawafi, dan ini tidak sah. Makanya Rasulullah memilih apa? Memilih berpusing di belakang hijir agar hijir masuk ke dalam lingkaran, ya di tengah. Zaman Nabi Ibrahim dulu bangunan itu hanya persegi, dalamnya kosong. Masih kosong, belum ada harta-harta apa. Lama-lama ada harta orang wakaf dan seterusnya. Baik. Nah, sekarang disebutkan di sini para ulama mengatakan ini menunjukkan bolehnya seorang guru mengkhususkan sebagian murid dengan ilmu-ilmu yang khusus. Seperti ini. Aisyah di samping memberikan ilmu khusus kepada Ibnu Zubair, beliau juga memberikan ilmu yang khusus kepada Al-Aswad Ibnu Yazid. Dan ini dibahas juga oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Boleh seorang guru itu mengkhususkan murid-murid tertentu dengan ilmu khusus. Karena boleh jadi murid yang lain belum mampu untuk levelnya mencapai yang seperti itu. Dan ini banyak contohnya di dalam hadis. Nabi mengkhususkan siapa misalkan Mu'adz bin Jabal dengan ilmu-ilmu khusus tentang keutamaan la ilaha illallah, yang lain tidak diberitahu agar orang tidak kemudian malas beribadah, yang penting tauhid saja dan sebagainya. Nah, sekarang Ibnu Zubair beliau tahu bahwasanya Ka'bah yang ada sekarang itu belum betul, dalam artian apa? Masih ada bagian Ka'bah yang belum ada dindingnya, yaitu hijir. Cuma Ibnu Zubair musuh politik beliau besar, yaitu Bani Umayyah yang berkuasa di Syam. Beliau tidak ingin kemudian Bani Umayyah menjadikan ini sebagai isu untuk memburu-burukan beliau. Akhirnya beliau diberontak oleh orang-orang Hijaz misalkan.
Karena kekuasaan Ibnu Zubair sebenarnya luas sekali. Mayoritas mendukung Ibnu Zubair. Tatkala Ibnu Zubair mengangkat diri sebagai khalifah, seluruh Hijaz mendukung beliau, Irak semuanya mendukung beliau. Demikian pula Mesir mendukung beliau. Hanya Syam yang mendukung Bani Umayyah. Tapi kekuasaan Ibnu Zubair kalau tak salah hanya bertahan berapa waktu itu? 4 tahun atau berapa? Karena memang beliau sebenarnya tidak suka politik. Beliau rajin ibadah. Sehingga ya maklum, orang rajin ibadah, perkara politik mungkin jadi tidak sekuat orang yang memang sibuk politik. Akhirnya ya memang beliau kalah. Tapi paling tidak di masa pemerintahan beliau telah berusaha menjalankan hadis Nabi yang ini. Nah, beliau punya pendukung, yaitu memang Ibnu Zubair tidak dusta terhadap Aisyah. Karena Al-Aswad, murid khusus Aisyah, juga punya hadis terkait dengan itu. Karena Abdul Malik bin Marwan, Marwan Ibnul Hakam menuduh Ibnu Zubair dusta terhadap Aisyah. Ternyata tidak dusta, karena Aswad juga mendengar dari Aisyah hadis tadi. Nah, sekarang yang menjadi sisi pendalilan apa? Yaitu Rasulullah mengatakan kalau bukan karena masalah ini, pastilah saya sudah menjalankan apa yang benar, yaitu meruntuhkan Ka'bah untuk memperbaharuinya. Tapi apa yang menghalangi Nabi dari itu? Padahal itu baik, yaitu khawatir kemudaratan lebih besar, khawatir orang Quraisy malah akan murtad. Mereka tak akan paham. Ini dulu Abraha ingin meruntuhkan Ka'bah. Nah, sekarang Muhammad tahu-tahu ingin meruntuhkan, apa bisa dengan Abraha? Nanti boleh jadi isu, terutama banyak munafikun yang mencari-cari kesempatan. Tapi maka Nabi memandang walaupun ini suatu kebenaran, tetapi tanpa Nabi melaksanakan itu pun haji tetap sah, maka tak masalah. Maka beliau tidak melakukan itu. Sementara Ibnu Zubair, beliau melihat bahwasanya perkara yang dikhawatirkan tidak ada di zaman beliau. Beliau mengatakan bahwasanya harta banyak sekarang. Orang Quraisy dulu tidak memasukkan hijr karena harta kurang. Saya harta banyak sekarang, harta yang halal. Dan saya tidak takut pada siapapun, orang sudah lama masuk Islam. Maka beliau pun kemudian melaksanakan itu. Dan tidak ada orang di Hijaz yang menentang beliau. Cuma masalahnya memang 4 tahun setelah itu, setelah Ibnu Zubair terbunuh, Bani Umayyah menjadikan itu sebagai isu politik. Kami tidak perlu dengan Ka'bahnya Ibnu Zubair lalu diruntuhkan itu. Kemudian dikembalikan ke Ka'bah yang keliru, pola yang keliru. Nah, kemudian di masa Harun Ar-Rasyid, beliau bermusyawarah. Ini panjang ya. Harun Ar-Rasyid jauh setelah masa pemerintahan Bani Umayyah. Harun Ar-Rasyid beliau belajar hadis, anak-anaknya juga. Nah, beliau tahu hadis ini yang betul memang, yaitu Ka'bah yang sekarang itu masih belum lengkap. Maka Harun Ar-Rasyid musyawarah dengan Imam Malik, bagaimana apabila saya laksanakan hadis Aisyah ini, saya laksanakan impian Nabi untuk mengembalikan Ka'bah seperti Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Imam Malik mengatakan, wahai Amirul Mukminin, biarlah apa yang ada sekarang itu aja, yaitu kita tak rugi juga. Saya khawatir nanti Ka'bah jadi permainan raja-raja. Setelah Anda wafat, tahu-tahu ada raja yang mungkin gatal tangannya, runtuhkanlah, jangan macam ini. Akhirnya Ka'bah jadi berkurang kesuciannya kalau jadi permainan para raja. Dah biar apa yang ada sekarang, biar. Baik. Nah, dari sini diambil faedah, terkadang seorang mufti atau seorang penguasa meninggalkan apa yang baik demi kebaikan yang lebih besar, demi mencegah kemungkaran yang lebih besar. Sebagaimana dikatakan oleh Az-Zarkashi di dalam kitab usul fikih beliau Al-Burhan, kata beliau Al-Bahrul Muhit, yaitu bahwasanya syariat sangat memperhatikan masalah yaitu dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Baik. Insyaallah kelanjutannya di masa hadapan, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.